Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Hari ini akan membahas tentang jurusan yang sama dengan aku ketika aku kuliah. Apalagi kalau bukan ilmu komunikasi. Ya, ini dia nih. Ini adik tingkatku dan dia juga bersamaku di komunitas juga. Dulu satu UKM di kampus juga. Pokoknya kemana-mana bareng meskipun beda kampus, meskipun beda Beda ini ya, beda angkatan gitu ya, hanya beda 1 tahun, tapi pasti dia punya cerita yang berbeda karena kami dari jurusan yang berbeda. Meskipun peminatannya sama-sama komunikasi, kalau aku public relations, kalau yang satu ini dia lebih ke yang biasa dikenal dengan broadcasting ya, kenalan dengan TV, radio, dan teman-temannya. Untuk lebih lanjut, kita langsung aja sambut ya, langsung sambut Salsa. Halo Kak Nina dan subscribernya Kak Nina. Waduh waduh, kayaknya udah banyak gitu ya, tapi harapannya Udah banyak ya, biar harapannya makin banyak banyak. orang yang tahu. Kali aja di sini meningkat jadi 100 kali lipat ya subscribernya. Amin 10.000 kali lipat. amin. Salsa, kenalan dulu dong. Kenalan ya, kenalan dari mana nih Kak? Aduh bingung nih. Kamu namanya siapa? Meskipun nggak tahu ya, tapi biasanya kan orang kenalan nama, terus sekarang kesibukannya apa, ya kan? Karena pasti orang mikir beda setahun harusnya udah lulus lah ya. Nah itu Oh ya, dijawab ya. oke oke. Sama kesibukan-kesibukan lain boleh lah, atau punya usaha juga, kamu jualan juga boleh dipromosikan, Wah silakan. asik nih dari promosi gratis nih aku jadinya. Oke, namaku Salsa Rahmadanita, biasanya dipanggil Salsa. Seperti tadi teman-teman udah dengar ya, aku sama Kanina itu dari satu alma mater yang sama, yaitu dari London School of Public Relations atau dikenal dengan LSPR, di batch 20. Artinya aku baru lulus tahun kemarin, tahun 2020 di bulan November pas pandemi itu. Tapi sekarang kesibukan aku kebetulan memang belum bekerja sebagai pekerja di kantoran gitu, tapi karena aku lagi ngelanjutin S2, sekarang lagi di semester terakhir, lagi nyusun tesis, dan juga kesibukan lainnya aku ada ngebangun small business bareng temen aku, jadi online shop gitu. Itu aja sih kesibukannya untuk sekarang ini. Oke, nanti mau kenal lebih lanjut tentang salsa, Instagramnya aku taruh juga nanti di bawah. Oke, kita langsung aja masuk ke jurusan komunikasinya. Ini untuk teman-teman maba pasti kan juga bingung ya, pasti taunya hanya komunikasi, padahal ternyata komunikasi itu dipecah jadi berbagai macam konsentrasi yang lain gitu ya. Salsa mungkin boleh dong jelasin di ilmu komunikasi itu belajarnya apa aja sih? Oke, aku gini ya, kayaknya kita bakal ngebahasnya dari yang kita tahu, kita pelajari selama menjadi mahasiswa di LSPR ya. Kalau di LSPR itu ada 6 konsentrasinya, yang termasuk di dalam rumpun ilmu komunikasi, yaitu ada PR atau Humas, biasa dikenalnya juga, ada HI atau hubungan internasional, ada marketing, mass communication, PAC atau Performing and Arts Communication, sama satu lagi itu di MCA atau mungkin kalau di tempat lain dikenalnya DKV, hampir mirip ya sama DKV. Nah, kalau aku kan kebetulan di ilmu komunikasinya itu komunikasi massa, tapi kalau di luar itu di broadcasting. Aku ya gimana ya, belajar komunikasi itu mungkin ada mitos-mitosnya ya Kak, kalau dibilangnya mau komunikasi itu cuap-cuap atau ya modal gaya aja deh kayak gitu, tapi ya enggak Modal juga. tampang, Modal modal rapi tampang, gitu iya ya. betul Coba itu banget. diklarifikasi coba. Gimana ya, sebagai mahasiswa komunikasi hampir 5 tahun ini, jadi aku 4 tahun di S1 dan 1 tahunnya lagi tuh di S2, banyak banget, mitos-mitos itu yang sebenarnya menurut aku nggak benar juga ya. Dari S1 aku tuh belajar di komunikasi, itu banyak banyak banget. Dari mau tentang radio, belajar, mau tentang pertelevisian, belajar, bikin program TV, bikin film pendek, bikin majalah, bikin
Aku, selama kuliah sudah bikin 2 majalah untuk 2 project berbeda untuk ujian ya. Jadi kalau di kampus kita nih, kuliahnya itu untuk UAS itu banyaknya project. Jadi, kita memang diasah untuk melatih keterampilan. Jadi, kalau dibilangnya hanya modal cuap-cuap doang, itu sebagai salah satu kunci. Artinya kita harus pede, kita memang harus belajar untuk berani berbicara di depan umum, itu salah satu kuncinya. Tapi kalau hanya modal itu aja kita nggak bisa tanpa ilmu-ilmu lainnya gitu. Karena ya Kanina juga tahu sendiri sebanyak apa proyek yang kita kerjain setiap semesternya itu juga cukup ini sih, sama sih, sama kayak jurusan lain gitu. Tapi mungkin memang, pas apa ya, tingkat pemikirannya berbeda karena mungkin kalau anak IPA, harus penelitiannya atau anak apa ya, teknik penelitiannya lebih sulit, jarang tidur. Kita masih bisa cukup tidur karena, eee, sambil kita kerjakan sehari-hari, tugas-tugas itu bisa sambil diselesaikan gitu. Yang paling common itu adalah take home test. Iya. Yang sering kali ini salah kaprah. Santai ya kan. Tugas dibawa pulang, dikirimnya seminggu kemudian. Karena kan berbeda ya, seperti yang Salsa bilang. Bukan tipe yang pilihan ganda, isai itu ada, tapi bukan apa ya, nggak terlalu sering gitu ya, karena Mhm. memang lebih banyak praktiknya Mhm. gitu. Nah praktiknya memang cuap-cuap, tapi cuap-cuap juga kalau di komunikasi harus based on research, betul Betul, ya? betul. Kalau kita cuma cuap-cuap aja nggak ada risetnya ya ibaratnya, apa ya, ya kayak bisa dibilang jadi hoax karena kalau kita apalagi aku ya, aku belajar di Mass Communication atau mungkin kalau di kampus lain itu broadcasting, belajar membuat berita, belajar meliput, belajar mewawancarai, ya itu kan semua based on research. Harus ada data dan faktanya, nggak bisa opini aja. Kalau misalkan mau buat opini aja, ya kita itu nulisnya di sosmed aja, sosmed pribadi, bukan untuk membuat laporan berita, seperti itu sih. Nah, mitos selanjutnya, lulusan komunikasi cuma jadi penyiar, bener nggak? Bahkan penyiar pun banyak yang nggak dari lulusan komunikasi. Itu yang ini ya, yang aku sering temukan juga banyak juga orang yang bekerja di bidang broadcasting, orang, yang bekerja menjadi penyiar mungkin bukan lulusan komunikasi karena itu, dianggap sebagai suatu skill ya dan minat ya. Kalau misalkan dianya memang tidak minat ke arah sana, ya nggak harus kerja ke sana gitu. Dan banyak juga teman-temanku dari lulusan tadi yang seperti aku bilang ya, komunikasi itu kan banyak, ada marketingnya marketing communication. Itu, eee, aku punya senior, beliau menjadi pengusaha malah, lulus dari kampus, bahkan sebelum lulus dia udah menjadi pengusaha gitu, menjadi entrepreneur. Berarti kan bukan berarti harus menjadi penyiar. Misalkan dari lulusan jurusanku ya, Maskom gitu, nggak harus menjadi penyiar, banyak yang menjadi content creator, banyak yang menjadi freelancer di bidang fotografi, bidang videografi, bidang editing, seperti itu sih. Balik lagi sebenarnya, penyiaran itu bidang broadcasting, penyiaran itu kan membutuhkan keahlian, membutuhkan minat untuk, eee, yang tadi cuap-cuap itu bagian ya, bukan hanya, tapi memang bagian dari komunikasi itu sendiri. Ya itu nggak harus menjadi penyiar, bukan menjadi penyiar aja, kita malah bisa menjadi yang lain. Contohnya ya, misal aku sendiri dengan ilmu yang aku dapatkan di ilmu komunikasi itu, aku terapkan untuk menjadi aku membangun small business aku, kayak gitu. Yes, setuju banget. Karena juga sejak kuliah S1 itu sudah dilatih untuk membuat proposal ya kan, untuk Betul. mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, itu juga tuh. Jadi Mhm. kalau dibilang komunikasi cuman presentasi, enggak juga. Presentasinya itu kan siapa yang bikin? Kita juga kan. Iya, Nah, betul. jadi kan kita juga pasti mikir, nah ini kemudian ada stigma-stigma lain nih. Komunikasi tadi kan khasnya apa? Cuap-cuap. Cuap-cuap. Berarti terhindar dong dari angka-angka, bener nggak?
Aduh, mau kuliah di jurusan apapun aku rasa akan ketemu dengan angka deh, nggak bisa menghindar. Bukan berarti kita kuliah di komunikasi itu bakal langsung otomatis, "Ah, nggak ketemu angka deh." Khusus jauh-jauh deh angka, gue ketemunya sama yang, eee, lebih ke praktikal aja nih, angka-angka yang eksak-eksak nggak ketemu. Enggak juga, karena nanti pasti akan ketemu dengan, mata kuliah statistika di mana ya walaupun tidak mendalam ya, kita akan belajar dasar-dasarnya gitu. Kita tetap harus bertemu angka, bertemu dengan, statistika data itu dari fakta yang ada di lapangan, dari hasil riset kayak gitu-gitu. Dan juga pas untuk skripsi nanti akan dibutuhkan, kalau yang nggak mau ngambil kualitatif akan butuh data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif dengan apa? Dengan angka. Jadi kalau misalkan dibilang, komunikasi nggak ketemu angka untuk menghindar dari angka, ya nggak juga. Ya mungkin ada teman-teman yang salah terjerumus dianggapnya seperti itu, tapi pada dasarnya ya aku mau ngasih tahu dan mau ngingetin aja kalau misalkan angka itu pasti akan ketemu di mana pun, jurusan kuliah apapun pasti bakal ketemu dengan angka. Yes, setuju banget. Bener, ngolah data kuantitatif pastinya pakai hasil survei, hasil jajak pendapat itu kan Iya, dihitungnya pakai angka-angka juga. Jadi angka, betul. kayaknya apapun ya, dulunya SMA-nya IPA atau IPS Mhm. akan kembali bertemu. Cuma bedanya memang tidak terlalu sering angkanya, tapi tetap kita harus bisa adaptif dengan Harus, yang mau bentuknya kuantitatif atau kualitatif. betul. Terus kita kuliah di Mhm, LSPR. LSPR. Coba, apa yang sering muncul di benak orang-orang ketika LSPR? LSPR, kampus Kampus hits, selebgram, kampus selebgram, artis, artis, kampus pergaulan mahal. bebas Wah, katanya. benar Aku tuh benar, sering tuh benar denger yang banget. kayak gitu deh. Gimana tuh menurut kamu tuh? Ini aku based on ceritaku sendiri ya. Jadi waktu awal kuliah itu, aku ya seperti teman-teman pada umumnya yang lulus SMA pengennya masuk PTN dong, ikut tes sana sini, tapi qadarullah emang belum rezekinya untuk kuliah di PTN. Nah, terus waktu itu aku daftarlah di, LSPR nih. Pertama kali aku datang ke LSPR itu bareng kakak cowokku. Dia ini, kebetulan dulunya itu, eee, dari SMP sampai SMA itu sekolahnya pesantren. Kayaknya Lalu kamu juga ya, Dek, ya? aku juga pesantren waktu SMP, SMP aja ya kalau aku. Kalau kakakku ini 6 tahun, jadi dari SMP, SMA, terus kuliah itu di tempat yang memang lingkungannya cukup banyak yang Islami gitu, yang religius, Agamis. agamis. Nah, waktu pertama kali nganterin aku pendaftaran, aku memang sebelumnya nggak terlalu tahu LSPR itu apa sih, aku cuma tahunya, oh LSPR ini aku malah nggak tahu ya stigma awalnya itu LSPR sekolah banyak artisnya, seperti itulah. Aku tahunya udah LSPR sekolah komunikasi cukup bagus di Jakarta. Nah, habis itu, kakakku ngantar ke sana, terus pas pulang dia bilang gini, "Kamu yakin mau masuk sana? Di sana, Mas lihat pergaulannya kayaknya bebas, nanti kamu terjerumus, nanti kamu" ya gitulah kayak kekhawatiran seorang kakak laki-laki ngelihat adiknya, yang mungkin dibilang waktu SMP lingkungan aku religius, agamis, pendidikan agamanya kuat. Waktu SMA juga teman-temanku lingkungannya lingkungan yang cukup, saling mendukung, saling suportif untuk hal keagamaan gitu. Ketika mau dilepas ke kuliah, eee, khawatir dong, mungkin ada kekhawatiran kayak gitu, tapi aku diskusi nih, aku ngobrol. Aku untuk menjawab pertanyaan kakakku tuh kayak gimana, aku ngobrol lah sama bapakku, ngobrol yang nggak bisa dibandingin sebenarnya, karena mungkin kakakku waktu itu kuliahnya di daerah Jogja, mungkin masih kota pelajar ya, beda dengan Jakarta kota metropolitan ya sebutannya. Jadinya, eee, ya itu balik lagi tergantung dengan diri kita, kalau misalkan mau di lingkungan buruk pun, tapi kalau kita punya prinsip, kalau prinsip kita sudah kuat, ya kita akan nggak mudah terjerumus gitu. Aku bilang itu ke kakakku. "Kata siapa emang sekolah artis, sekolah yang pergaulannya bebas," aku bilang gitu. "Banyak juga kok yang lulusannya bagus." Padahal waktu itu aku sotoyan aja gitu ibaratnya, tapi,
berjalannya waktu aku kuliah setahun, 2 tahun, kakakku nggak melihat hal yang negatif aku kuliah di LSPR, malah banyak hal positifnya gitu. Dan aku tetap bisa mempertahankan prinsip-prinsipku selama ini, maksudnya tetap lingkungannya, bahkan teman-temanku juga, lingkungan yang agamanya cukup bagus, saling mendukung gitu. Walaupun agamanya mereka tidak seiman dan seagama denganku, tapi mereka juga agama yang cukup kuat, jadi saling mengingatkan, saling backup gitu. Toleransi ya, Dek, ya? Toleransi, bener banget. Malah aku jadi belajar aku banyak teman yang tidak seagama, yang non-muslim itu di LSPR, karena dari SD kan aku sekolahnya sekolah Islam, SMP sekolah Islam, SMA mayoritas teman-teman muslim. Kuliah barulah aku ketemu teman ada yang, Kristen, Katolik, ada Hindu, Buddha, seperti itu. Jadi malah stigma itu harus ini ya, dihilangkan. Maksudnya memang tidak cepat ya kalau untuk hilang, tapi mungkin dikurangi karena enggak juga, banyak kok, dianggapnya mungkin kalau sekolah artis ya elah bayar doang nih nanti lulus juga gampang, ya enggak juga, banyak juga perjuangan yang harus mereka laluin, kan kita nggak tahu gitu mereka, mengatur waktunya seperti apa. Yes, bener banget gitu. Bukan hanya soal bayar dan lain sebagainya, bayar mah pasti namanya juga kuliah di mana sih yang nggak bayar, ya kan? Iya Kecuali betul. beasiswa lah ya, kayak Iya. gitu kan. Itu tergantung kita bagaimana menyikapi gitu ya. Mhm. Nah, pergaulan bebas dan lain sebagainya itu bener-bener memang tergantung orangnya, aku juga merasakan. Ditambah kan ada unit kegiatan mahasiswa ya, di kampus kita itu juga ada gitu. Meskipun awal-awal aku masuk juga kayak gitu, Dek. Sempet Mhm. kayak, ini aku kan kerudungan tuh awalnya kayak, "Boleh nggak sih kerudungan?" Maksudnya kan ada lah pemikiran kayak, Iya "Ini iya. kampus tuh gimana sih?" Gitu kan. Gitu, akhirnya, pas aku lihat dan aku masuk itu juga orangnya welcome dan juga ada unit kegiatan mahasiswa khusus kerohanian Islam dan agama-agama lainnya juga ada gitu. Jadi salah satu kunci kalau mau dikomunikasi itu adalah mindset kita harus terbuka, kita Betul. harus bisa menerima berbagai perbedaan, karena itu juga Mhm. kan ya nggak hanya komunikasi bahkan ya, kerja sama siapapun itu kan pasti kita berbeda latar belakang, berbeda banyak hal gitu, jadi harus bisa menyikapinya. Kita balik Bener. lagi ke jurusan ilmu Komunikasi. komunikasinya. Pengalaman apa atau mata kuliah apa yang paling berkesan? Dan yang paling susah sampai kayaknya, burnout gitu? Eee, yang paling susah ya, aduh kalau paling susah sama rata ya susahnya, cuma aku balik, dari yang paling susah dulu ya. Ini bukan masalah susah ya, kalau masalah susah dapat nilai itu wajar kayaknya ya, kalau nggak kayak gitu, nggak ada struggling-nya kita kuliah. Tapi ada satu matkul yang menurutku cukup menantang itu waktu semester 6, mata kuliah investigasi. Jadi kita harus Wow, ya jadi, investigasi mendasar aja gitu. Tapi waktu itu kan kebetulan aku sempet pindah yang ke Bekasi ya. Nah, dan itu waktu semester 6 itu padat banget jadwalnya dan waktunya cuma sebentar dan kita harus mulai cari-cari untuk magang, udah mau ngumpulin judul skripsi kayak gitu. Jadi yang bikin tantangan itu adalah, mengumpulkan data-data risetnya itu cukup sulit karena satu kita terkendala tugas-tugas, time manajemennya agak susah, yang kedua terkendala di lokasi kita tuh kebetulan di Bekasi Timur kampusnya. Bekasi Timur itu, kendaraan, kalau kita mau bolak-balik Jakarta bisa sih sebenarnya, cuma karena time manajemennya itu agak susah, jadinya dan kan kelompok ya, kalau kelompok jadi kita mau nggak mau harus nyesuaiin waktu nih sama teman-teman. Nah itu yang agak susah sih, akhirnya dapatlah tugas itu kita kerjain, dalam waktu 2 sampai 3 bulan, hasilnya selesai. Ini yang bikin paling, apa ya namanya, eee, bikin menyebalkan juga enggak, tapi bikin agak sedihnya itu karena kita cukup memakan waktu untuk pembuatannya, jadi berupa video kan, dan itu pas mau diedit videonya kayak H-3 atau H-4, itu videonya sempet, korup, jadi nggak bisa kebaca dan kita belum punya backup-annya gitu. Jadi itu cukup sedih sih dan akhirnya sampai H-1 kita masih ngerjain
itu pertama di kampus nih, kan dikumpulin Senin, hari Minggu kita baru pada balikan ke Bekasi karena tadinya pada pulang ke Jakarta, pada pulang ke rumah. Habis itu kita baru ngerjain H-1 lagi, sampai dari jam 3 sore sampai besoknya hari Senin itu jam 6 pagi kita nggak tidur dan kita kerjain itu semua. Bersyukurnya kalau misalkan kita dapat nilainya cukup baik ya. Nah, ini ada yang agak cukup nyesek, nilai kita ya alhamdulillah sih masih memenuhi standar, tapi ya jauh di bawah perkiraan kita gitu. Dan karena juga kesalahan kita datangnya terlambat karena begadang tadi itu, dan juga karena pas di-play juga videonya pas presentasi itu korup lagi, jadi nggak bisa kebaca. Jadi itu kayak menurut aku paling menyedihkan ya. Ya Allah, double burden ya. Iya, Kecelakaannya jadinya 2 kali ya. iya, jadi tapi ya cukup ibaratnya ya kalau bisa dibilang masih dendam nih gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu jadi pengalaman aja kayak gitu. Nah itu ya, berarti jurusan komunikasi nggak ada santai-santai ya, deadline Enggak, itu tetap ada ya, siap deadline-nya memaksa. deadline-nya kejar-kejaran pula. Nah, kejar Nah, tayang terus nih. Nah, itu iya. apa yang diinvestigasi? Itu berarti kan kalau kayak di berita-berita tuh yang kayak, wah kita ngikutin orang yang ini nggak sih yang kayak bakso borak Oh, segala iya. macam gitu kan? Nah, karena kemarin aku balik lagi ya keterbatasan waktu dan lokasi dan tempat dan berbagai macam hal lainnya, itu kemarin kita tuh ngebahas tentang, hewan langka, penjualan hewan langka. Tapi ternyata, memang apa yang kami lakukan itu belum memenuhi standar si dosen nih. Mungkin jadi standarnya dosennya segini, kita tuh baru risetnya segini, karena jadinya, itu yang bikin nilai kita mungkin juga kurang memuaskan ya. Jadi kita tentang hewan langka itu, jual beli hewan langka, kita ke pasar hewan, terus kita juga ke orang-orang yang menjual belikan hewan langka gitu. Itu ilegal ya berarti? Iya, ilegal Kak, ada yang ilegal. Nah, menarik kan? Nggak nyangka kan? Orang komunikasi juga ngurusin bagaimana mengemas berita itu kan? Iya, Investigasi gitu. Jadi ada risetnya juga. Mungkin aku tuh mau mematahkan stigma juga kalau orang komunikasi itu hanya di depan layar. Pasti ada kan yang berpikir kayak, oh dia hostnya, dia news presenternya, dia anchornya, tapi nggak ikut terlibat dalam proses-prosesnya. Bahkan mhm. kan jadi wartawan juga komunikasi banget ya kan? Komunikasi banget dan ada prosesnya itu untuk menjadi wartawan yang, kan ada yang mungkin teman-teman bisa lihat wartawan atau reporter yang tampil di TV, ada yang di jam prime time, ada yang di jam non prime time. Itu juga ada prosesnya melalui seleksi, ini udah layak atau belum, nanti kalau misalkan sudah mampu, dianggap sudah mampu baru bisa di jam prime time, kalau belum ya di jam non prime time atau ya, nggak tampil di TV dulu untuk reporternya, kayak gitu. Nah, banyak jenjang-jenjang yang harus Mhm, dilewatin. Ada juga yang bahkan merintis dari wartawan dulu, dari di belakang layar dulu, sampai akhirnya betul, bisa ada di depan layar menyapa kalian semua di acara-acara berita. iya Itu proses yang cukup panjang dan juga dipelajari sama Salsa nih, iya karena jurusannya itu tadi broadcasting. iya, Tadi udah dan tentang video nih. Nah, tadi Salsa juga singgung tentang video pendek, bikin short movie kali ya. iya, Gimana tuh ceritanya? tadi kan Nina kan nanya ya, mata kuliah yang, eee, ibaratnya menyeramkan, yang worst subjek sama yang paling favorit. Oh iya In lupa. Iya nah, iya, yang terbaiknya apa nih? ini mata kuliah TV Production. Jadi ada 2, terbagi jadi 2, TV Production 1 dan TV Production 2. Itu ada di semester 4 dan semester 5. Itu dua-duanya mata kuliah favorit aku. Sebenarnya ada 2 sih favoritnya, tapi ini yang benar-benar favorit banget karena terjun langsung untuk pembuatan video. Aku mau cerita sedikit, sedikit panjang maksudnya. Jadi Boleh, mau sampai 5 jam kita tungguin kalau salsa. aduh mantap nih. Pertama TV Production 1 itu, membuat semacam TV show berdurasi 30 menit dipotong dengan iklan-iklannya gitu. Jadi kayak kita TV show di TV misalkan kayak apa ya, kalau di TV hitam putih kayak gitu. Nah, jadi kita membuat schedule-nya, membuat, apa, eee,
siapa yang mau diundang, apa yang mau dibahas. Ini menjadi salah satu favorit aku karena pada saat itu kan ini berkelompok ya untuk UAS juga. Ini kelompok aku membahas tentang dan mengundang itu membahas tentang teman tuli, bagaimana bisa berkarya, bagaimana bisa bekerja bersama dengan teman-teman dengar gitu. Dan kami mengundang kebetulan ini ada 2 orang. Yang satu ini foundernya Kopi Tuli dan yang satu lagi di anggota di Teater 7 kalau nggak salah, Teater 7 itu teater teman tuli. Dan ini cukup seru banget, kebetulan di acara itu aku yang menjadi hostnya. Jadi dan itu proses untuk melakukan sampai membuat TV show itu kan sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi TV show-nya tuh kayak live tapi ya disiarinya di ruangan itu aja gitu. Risetnya itu cukup mendalam karena aku bukan harus datang ya, tapi aku melakukan riset ke tempatnya langsung. Aku datang waktu itu ada acara teater tuli, teman tuli itu ngadain teater pertunjukan aku lupa antara teater pertunjukan atau pemutaran film pendek gitu di Perpusnas. Waktu itu aku sama temanku datang ke sana, kita ngelihat kayak gimana sih untuk komunikasi dengan teman tuli. Lalu aku seminggu atau 2 minggu kemudian datang ke acara yang ada Aulion. Jadi Kak Aulion ini mungkin teman-teman tahu, Aulion itu kan kreator ya dan pernah juga melakukan sejenis kampanye tentang untuk belajar bahasa isyarat. Nah, aku datang juga tuh ke acaranya si Kak Aulion itu. Terus juga teman-temanku kebetulan pada saat itu aku nggak bisa ikut, teman-temanku datang langsung ke Kopi Tuli itu untuk lihat gimana sih kegiatan di Kopi Tuli itu. Lalu dengan melalui riset-riset itu juga kita nontonin video-video. Kalau di YouTube banyak ya video misalkan teman tuli bertemu dengan teman dengar ini komunikasinya tuh seperti apa, terus kita melakukan riset kayak gitu. Akhirnya sampai itu kita berhasil untuk mengundang teman-teman tuli ini ada 2 orang, Kak Adi kalau nggak salah sama Kak Mufi. Nah, dan itu cukup seru sih. Sayangnya waktu itu durasinya cuma sekitar 20 menit untuk berbincang. Jadi masih kurang waktunya karena terbatas waktu untuk UAS kan. Dan itu seru banget sih, berkesan banget sampai sekarang di aku. Padahal itu udah 2018 kalau nggak salah. Atau 2018 atau 2017 gitu. Dan satu lagi adalah TV Production 2. TV Production 2 itu aku bikin film pendek. Nah, film pendeknya ini untuk ujian internasional, penilaian ujian internasional. Jadi dikirim ke universitas yang bekerja sama dengan kampus LSPR. Aku agak lupa nama kampusnya apa. Dan itu aku juga kebetulan bekerja bareng lagi dengan beberapa teman di TV Production 1. Karena mungkin kalau kita udah dapet chemistry-nya, udah dapet satu pemikiran akan lebih mudah ya dan lebih nyaman untuk bekerja bareng. Dan itu aku membuat film pendek tentang sebenarnya ini secara implisit dijelaskan ini tentang orang yang asal menerima friend request gitu kalau di Instagram follower request gitu. Dan tapi dia nggak tahu nih sebenarnya tuh orang siapa dan ternyata malah bisa membawa bahaya. Secara nggak langsung dijelaskan seperti itu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau lihat boleh ya kan Nina kita taruh di link deskripsi. Boleh, ini karena pasti pada penasaran hasilnya anak Maskom ini apa ya. Boleh deh nanti di-share ya. Oke, dan itu videonya ditayangkan untuk namanya Media Festival untuk seluruh jurusan komunikasi yang 6 konsentrasi itu di LSPR. Itu ditayangkan di sana dan kalau melihat teman-teman memberi respon cukup baik ya, walaupun di situ kan dikompetisikan lagi, memang tidak juara tapi kami cukup puas dengan hasilnya kayak gitu. Itu 2 matkul tapi 1 dosennya dan 1 timnya juga aduh seru banget. Mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu lagi.
Itu keren banget sih, seru ya. Emang paling berkesan masa-masa kerja kelompok, apalagi ada Betul, kesulitannya, mhm, ada strugglingnya ya. Itu tadi seru ya. Kalau di aku nggak dapat bikin short movie, nggak ada aku. Lebih banyak iya ke nulis press release dan iya, teman-temannya. paper ya, proposal-proposal ya, kalau Kanina kan jurusannya, public relations. Iya, atau campaign, kampanye, itu menarik tuh. Sama-sama bidangnya komunikasi, tapi lebih dipecah lagi. Yang ini Iya konsentrasinya kemana, yang ini kemana gitu ya. Itu adalah pengalaman S1-nya Salsa nih. iya. Belum lulus S1, ya, Aduh. tapi Salsa sudah mengambil S2 ya, alias akselerasi. Mhm. Gimana itu ceritanya? Jadi mungkin kalau misalkan di kampus lain juga ada setahu aku ya, ada di beberapa kampus swasta ya yang kayak gini juga. Nah, kalau di negeri aku kurang tahu. Tapi di, kampus kita, di kampus aku dan Karina berkuliah itu ada program akselerasi. Jadi di mana mahasiswa yang S1-nya di LSPR itu bisa mengambil jenjang S2 di semester 7. Jadi pas semester 7 itu aku mendaftar untuk menjadi mahasiswa S2. Jadi nanti ketika S1 berjalan, S2 juga berjalan. Nah, lulus S1 ibaratnya nambah 1 tahun lagi untuk mendapat gelar magisternya. Dan itu alasanku kenapa, karena ya selagi ada kesempatan kenapa enggak? Luar Betul ya, biasa. Kak. Soalnya kan ini juga kebetulan kan juga program akselerasi nih. Jadi ya kita memanfaatkan kesempatan yang ada ya, Kak, daripada ibaratnya ya sekarang mungkin bagi teman-teman ada yang memerlukan, ada juga yang enggak. Tapi kalau kita pribadi karena menurut kita, kita perlu nih daripada nanti udah kerja, ibaratnya kalau biasanya aku udah mengenal uang nih, udah agak males untuk belajar lagi. Nah nah, Betul. Kanina sudah mengalami mungkin udah bekerja jadinya, udah tahu ya. Nah, selagi ada kesempatan itu dan biayanya juga nggak terlampau mahal, maksudnya masih cukup, kita masih bisa gitu ya, kenapa enggak gitu. Karena peluang ya, lebih ke peluang gitu dan nambah 1 tahun, tapi sebetulnya itu tidak exactly 1 tahun. S2-nya tetap 2 tahun, 2 tapi tahun barengan. Jadi dengan dia, S1. iya, jadi dia bukan yang kayak nambah 1 tahun ngekat yang setahunnya enggak. Jadi tetap kuliahnya 2 tahun. Nah, gimana nih rasanya? Itu bareng sama skripsi. Bareng juga sama magang. Nah, magang kita belum cerita magang. Oke, abis ini kita cerita magang. Oke, 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 oke. eee, cukup melelahkan secara mental ya menurutku. Untuk secara fisiknya nggak terlalu melelahkan karena kebetulan aku tempat magang dan ke kampus itu nggak terlalu jauh dan di tempat magang juga aku, di kantor aja gitu, nggak terlalu banyak aktivitas keluar. Karena harus membagi nih time management lagi nih masalahnya. Manajemen waktunya cukup, melelahkan karena nih kuliah S1 itu kan skripsi, jadi ada namanya mata kuliah metodologi di mana kita harus mengikuti mata kuliah itu untuk bisa mengikuti, seminar proposal. Itu kelas aku kebetulan di hari Jumat dapetnya. Terus ada mata kuliah S2 sudah mulai nih, namanya metodologi juga. Jadi dalam seminggu belajar 2 metodologi, tapi satu untuk syarat S1 mengikuti sidang proposal, yang satu lagi untuk mata kuliah S2. Jadi, sebenarnya seharusnya kita mampu mendapatkan ilmu lebih banyak, tapi karena udah burn out nih seminggu, kita ada magang, kita ada skripsi, harus bimbingan, paling enggak seminggu atau 2 minggu sekali datang ke kampus, ketemu dosen, menyesuaikan waktu dengan dosen, belajar lagi, bikin laporan untuk kerja, laporan untuk magang, laporan untuk ini. Jadi ya cukup burn out saat itu sih. Tapi untungnya aku nggak bilang untung atau gimana ya, pada saat lagi mengerjakan skripsi, ini semester 7 ya, yang cukup padat itu karena dari rumah harus ke kampus, kadang harus pagi nih, kadang nih setiap minggu aku dari rumah ke kampus dulu, baru aku ke kantor, nanti sore hari Selasa dan Jumat aku ke kampus lagi, pulangnya jam 9 malam atau setengah 10 itu baru bubar, baru pulang, besok paginya jam 8 ke kantor lagi kayak gitu setiap minggu selama 3 bulan. Nah,
Tapi pas semenjak aku selesai magang itu cukup agak, agak santai ya ibaratnya, karena di semester 8 udah nggak ada mata kuliah dan yang bikin cukup capek itu sebenarnya karena mata kuliah S2-nya itu, kita harus pulang malam jam 9. Biasanya kan aku kalau kuliah waktu S1 tuh pagi, jadi jam 12 sudah pulang. Jadi karena di kampus aku ada paketan, jadi jam 9 sampai jam 12 aja kuliahnya, jadi agak santai gitu ya pulang jam 12. Juga pulang jam pikiran fresh. Iya, tadi suaranya agak keputus, tapi sudah kembali. Oke, siap. Bukan pikiran fresh ya, jadi kita pikirannya tuh, aduh tugas lagi mumet gitu, jadi di jalan juga aduh ngantuk, capek gitu. Kalau kita habis main mungkin capeknya seneng ya, ini karena kita habis belajar capeknya juga cukup mumet gitu. Tapi pas di semester 8 kuliah itu jadi setiap semester mata kuliah di S2 itu bertambah. Semester 1 matkul, semester 2 matkul, semester 3 matkul dan seterusnya. Pada saat semester 2 itu kan udah semester 8, jadi kita tinggal menyelesaikan bab 4 dan bab 5. Tapi ada pandemi nih. Ada satu sisi yang aku bersyukur, bersyukur karena udah nih tinggal S2 aja kan mata kuliahnya, tapi ada satu sisi aku juga kelabakan nih, karena kan ada beberapa hal yang harus aku cari ya, data-data itu di perpustakaan kampus atau di perpus nasional gitu. Dan ada beberapa hal yang harus diurus gitu. Jadinya pas pandemi cukup kaget. Tapi dalam satu hal aku cukup menikmati untuk perkuliahan online karena jadi di rumah kan, jadi belajarnya di rumah. Kalau aku sih cukup menikmati, tapi secara waktu aku fleksibel. Jadi ya aku kuliah dari jam 6 sampai jam 9. Aku nggak perlu keluar rumah gitu, nggak perlu bersiap-siap menghadapi kemacetan Jakarta sore hari. Betul. Tapi itu menikmatinya di situ, tapi nggak kurang menikmatinya karena banyak data untuk skripsiku, banyak data untuk tugas-tugas kuliah itu yang nggak bisa diakses di internet karena ada di kampus, sedangkan kampus tutup total gitu. Jadi ya seperti itulah kisahnya pas menjalani S1 dan S2. Nah, pas sudah selesai skripsi, kan itu aku bulan Agustus itu kebetulan lagi libur S2 juga. Jadi setelah aku sidang skripsi ya ibaratnya udah santai, ya aku tinggal menjalani S2 aja sisanya. Wah, ini menarik ya. Meskipun stres ya, meskipun kayaknya kapan istirahatnya gitu ya. Jadi kayak lebih dari orang kerja malah ya, sampai jam 9 malam, pagi, ketemu kerja, ketemu ini ya. Nah, tadi ngomongin masalah magang ya, yang cukup bikin burnout juga ya, karena dia overlapping dengan kegiatan yang lain. Iya. Magangnya di mana tuh? Aku kebetulan magangnya itu di Trans7, di program Sibolang. Apa yang Salsa kerjakan dengan tim Trans7 itu? Oke, jadi aku kan menjadi production assistant ya. Itu aku harus membantu menyiapkan materi yang akan diliput. Jadi misalkan mau liputan ke daerah Sumatera atau ke daerah Kalimantan, kita bantu cari nih, apa sih yang ada di sana gitu, apa sih yang makanan apa sih yang belum banyak diliput, kegiatan apa sih, daerah mana sih, kayak gitu. Tapi karena waktu itu pas aku datang ya, pas aku magang itu memang lagi liputan semua. Jadi untuk kegiatan liputan aku membantu riset itu tidak terlalu banyak. Tapi aku lebih bantu ke arah misalkan untuk lagu, misalkan di Sibolang itu kan ada lagu-lagunya ya. Ada lagu-lagunya dikombinasi di-remix ya. Di-remix atau di apa ya bahasanya, dikombinasi lah gitu dari beberapa lagu daerah, itu jadi satu. Jadi nanti aku bantu untuk riset nih lagu-lagu daerah apa yang bisa untuk dikombinasi menjadi satu lagu lagi di aransemen ya namanya. Di medley. Di medley gitu ya, tapi ada yang beberapa itunya diubah, cuma ini jadi referensi gitulah. Oh iya, di Iya. aransemen ulang ya. Di rearrangement gitu kan. Nah, terus aku bantu itu, terus aku bantu setelah tim liputan itu menyelesaikan liputannya, aku bantu untuk menyiapkan data yang akan diedit, yang akan ditayangkan di TV. Jadi itu juga memakan waktu cukup lama karena kan
liputan itu bisa sampai 2 minggu ya, sekali liputan itu. Wow, lama banget tuh ya? Iya, liputan itu nanti aku juga mau cerita nih tentang pengalaman liputanku. Siap. Terus, itu juga memakan waktu cukup lama, nanti setelah pindahkan data-datanya, itu diedit nih sama tim editing, kalau sudah selesai, menyiapkan untuk materi yang akan diiklankan kan biasanya ada nih iklan program kan ada. Nanti aku posting juga di sosial media untuk promosi, terus membuat laporan untuk LSF kayak gitu, nanti baru itu programnya bisa tayang, kayak gitu. Untuk yang Wow, kegiatan sehari-harinya ya, yang di kantor kayak gitu sih. prosesnya panjang ya, dan yang aku garis bawahi lagi adalah riset ya, apa-apa riset. Mau Riset, pergi istilahnya syuting ya, orang suka mhm, kenal dengan syuting, mau syuting aja dikirain cuman, "Hai, la," ternyata di balik itu sudah ada script ada writer-nya, sudah ada scriptwriter, ada tim editing, ada tim sound, ada tim dan lain-lain. iya kan? Wah, menarik banget nih. Jadi jurusan broadcasting kayaknya harus benar-benar struggling dengan data akrab juga dengan Nah, bacaan-bacaan iya, kabar, berita terbaru itu juga harus betul update ya. betul betul banget. Kalau misalkan nggak update ya ibaratnya kita yang jadi ketinggalan berita dunia, nggak tahu apa-apa gitu. Dan kebetulan kan aku itu kantornya, jadi satu ruangan dengan program-program anak dan program-program berita. Jadi ya tiap hari ada aja kesibukan, ya ada yang mau liputan, misalkan waktu itu yang agak cukup heboh itu tentang liputan ini, Kak, eee, yang demo apa ya, yang di kantor DPR itu, kan Oh, pernah itu ya di Indonesia ngeliput si Online. bolang? Oh enggak, bola enggak, tapi kan aku satu kantor dengan satu ruangan dengan Oh, tim kirain lain, si jadi bolang tiba-tiba oh enggak dong. Jadi kita tuh ngelihat, tim produksi lain ada, apa namanya, program lain itu cukup sibuk nih, nelpon-nelponin orang-orang untuk bisa ikut liputan itu seru banget sih. Sebuah pengalaman yang menurut aku nggak bakal lupain juga. padat, merayap, tapi tetap asik ya, karena Tetap banyak asik, pengalaman dan pelajaran baru yang iya mungkin belum didapatkan ketika di kampus ya. iya. Dan Karena benar-benar real mhm. action gitu. Iya, betul betul. Dan aku tuh kan nggak pernah ini ya, jadi VO ya. Nah, aku memang tidak menjadi VO talent di, program VO. Bentar bentar, Oh ini ya, warga oke oke YouTube oke. suka nggak tahu nih VO VO naon VO ya itu, kan? voice over. Voice over itu kalau misalkan ada program acara, ada suara misalkan si program, apa ya, on the spot ada suara mbak-mbaknya tuh, itu namanya VO, voice over kayak gitu. Voice over talent. Nah, aku memang tidak pernah belajar itu, tidak pernah menjadi itu, menjadi VO talent, tapi aku dikasih kesempatan untuk, ini hanya dummy ya, untuk, bukan untuk ditayangkan, tapi ya untuk sebagai dummy itu apa ya, untuk ini ya, eee, Contoh ya, kayak contohnya. iya contoh. Jadi kalau misalkan mau editing, VO talent-nya belum mengirimkan nih, tapi kita udah harus masuk editing. Jadi aku menggantikan suara VO talent itu untuk menjadi VO-nya. Kita baca skripnya, dan itu seru banget, aku baru itu masuk ke ruangan, itu, voice record itu, yang ada pakai headset, pakai mic gitu, ih seru banget. Aku juga dikasih tahu nih cara gimana kalau misalkan untuk menjadi VO harus artikulasinya, harus pengaturan nafasnya. Itu seru banget. Artikulasi itu A, I, U, E, O ya maksudnya ya. Mhm, Kayak mhm. kalau voice over kan kalian nggak pernah ya denger voice over atau suara yang di latar itu ngomongnya digeser-geser, Iya, diseret-seret, nggak kayak boleh, harus clear. kumur-kumur. Kan Yes. enggak, ya harus jelas jadinya. Dan semoga ke depan rencana kita untuk bikin podcast segera terjadi ya, Cak, ya. Iya iya, semoga semoga. Kita ada rencana dari, beberapa waktu lalu, tapi karena terkendala kesibukan, terkendala waktu dan juga pandemi ini agak tertunda semuanya. Semoga bisa segera rilis tahun ini ya, Kak. Amin. Dan tadi kita nggak jauh-jauh dari ngomongin perjuangan kuliah. Perjuangan kuliah zaman 2021 ini, tahun 2021 ini lengkap rasanya dengan pandemi. Gimana rasanya wisuda online dan bimbingan online? Mmm,
Gimana ya, jadi kalau wisuda itu kemarin memang online ya di kampus. Kalau Karina mungkin udah ngerasain wisudanya S1 offline di Ritz-Carlton, kita udah I ngebayang-bayangin Ritz-Carlton 2020, ternyata, belum rezekinya untuk di kuliah untuk wisuda di sana. Semoga S2-nya offline ya. Amin amin, Amin. seenggaknya bisa ngerasain ya. Wisuda offline. Rasanya gimana ya, aku kan wisuda itu jadi untuk mengobati rasa kesedihan dan kesepian, aku dan beberapa temanku, yang sering main bareng, yang sering satu tim kelompok itu, sepakat untuk menyewa satu rumah di daerah Jakarta, tapi kita sudah mematuhi prokes ya. Kita menyewa satu rumah di mana kita itu wisuda online-nya bareng tapi sendiri-sendiri, kan pakai laptop nih ya, laptopnya sendiri-sendiri kita, tapi di satu rumah yang sama. Jadi kita ibaratnya menghabiskan masa-masa perkuliahan itu, yaitu bareng dengan teman-teman yang akrab, yang sering bersama gitu, dan orang tua nggak ada yang datang, ya kita menikmati aja waktu ya pindahin tali toga sendiri kayak gitu kan, karena orang Pindahin tali toga sendiri. iya, dan kebetulan kan karena orang tuanya juga pada kerja, jadi nggak kalau wisuda online pun, eee, gimana ya, juga agak susah ya, kalau di rumah mungkin mereka ada yang bersaut-sautan suaranya, ada yang kerja, ada yang ini, jadi kita sepakat untuk, "Ya udah yuk kita nginep bareng, berapa ya, berlima berenam apa bertujuh gitu, nginep bareng, kita wisuda bareng." Kita 3 hari 2 malam pada saat itu, jadi hari ini datang untuk mempersiapkan besok. Nah, malam ini setelah wisuda kita ibaratnya farewell party nih, kita makan-makan bareng. Jadi besoknya kan udah nggak ketemu lagi, terakhir itu pas ngambil ijazah di bulan Desember. Jadi setelah wisuda ambil ijazah kan nggak ketemu lagi tuh. Jadi ya, nggak sedih sih karena ada teman, ada yang bisa foto-foto bareng seenggaknya nggak sendiri, ada yang bisa berbagi kebahagiaan, selebrasi bersama, tapi ya sedihnya karena ya hanya satu itu aja, nggak semua, nggak bisa sekelas. Tapi setelah wisuda, kita video call satu kelas. Ya, so Iya, sweet. jadi kita video call, buat seru-seruan aja kayak ibaratnya say hello dan say goodbye, kayak makasih ya udah sekelas, kan karena kita nggak pernah berubah ya kelasnya dari semester 3 sampai semester 8, semester 7 itu nggak pernah berubah, jadi kayak, "Oh thank you banget buat selama ini, buat bareng-bareng, masa-masa bareng-barengnya," gitu. Seru banget. Iya nih ya. Nah, ini berarti pesan nih buat semua maba-maba ataupun yang saat ini masih berjuang kuliah, nikmati masa-masa kuliahnya ya, Bener. harus bertanggung jawab, jangan males-males, jangan sekap-sekip. Emang iklan YouTube di-skip ya kan? Oh, jangan ya. Jangan dong. Itu kan kalian udah membayar ya, udah orang tua atau mungkin ada teman-teman yang bahkan keren bisa biayain diri sendiri juga, itu kan perjuangan. Jadi harus diteruskan perjuangannya, jangan disia-siakan. Kalau misalkan males ya nggak apa-apa deh bolos sekali 2 kali, tapi tugas tuh jangan joki, kerjain sendiri. Untuk apa kuliah mahal-mahal kalau misalkan hasilnya bukan hasil sendiri kan sayang banget. Jadi gunakan waktu kalian dengan baik. Tapi ngomong-ngomong soal Joko ya, alias joki online. Si joki meresahkan. Aku pernah baca itu ada yang skripsinya dijokiin dan kemudian ketika sidang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bahaya. Gimana tanggapanmu? Ya tadi yang aku bilang ya sayang aja ngapain coba kuliah lama-lama 4 tahun, duit keluar puluhan juta, tapi hasil akhirnya orang yang ngerjain malah jadi nggak lulus kitanya. Ya kalau misalkan memang tidak bisa dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya, lebih baik minta teman untuk membantu menjelaskan ya, bukan mengerjakan. Jadi, eee, untuk apa ya, yang penting kalian juga mengerjakan itu sendiri, cuma caranya aja yang berbeda. Atau, aku ini bukan bilang ini joki, tapi ada beberapa orang yang misalkan dia memang tidak bisa mengerjakan untuk penulisannya. Tapi dia bisa untuk Oh, mengumpulkan data. Jadi aku kontennya ngerti gitu ya? iya, dia punya konten tapi dia nggak ada waktu
dia udah punya data tapi dia nggak ada waktu untuk ngerjain, mungkin dia sibuk karena dia kerja atau dia sudah, punya keluarga atau terkendala sinyal misalkan gitu. Menurutku ya, aku lebih mewajarkan yang seperti itu, jadi dia udah punya datanya, bukan bener-bener dia lolos ya, dia udah punya datanya, tapi dia membutuhkan bantuan untuk menyusun kalimatnya gitu. Tapi nanti pada akhirnya kalian tetap harus ngecek lagi, karena kita nggak bisa 100% percaya. Walaupun kita udah kasih uang nih, bisa aja dia asal-asalan ngerjainnya malah jadi nilai kita yang jelek, kan sayang banget, kayak gitu. Yes, jangan asal mudah menyerah ya. Skripsi Gitu memang perjuangan tapi bukan untuk dilalaikan gitu ya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi skripsi yang yang selesai. iya, betul. Bukan skripsi yang wah, nggak perlu wah, percuma wah, tapi kalau kita tidak selesai mengerjakannya. Tapi aku kayaknya punya tips untuk teman-teman yang mau ngerjain skripsi adalah carilah yang memang kalian sukai. Iya. Ya kan? Yang harus disukai dan kalau bisa yang dekat dengan kalian. Jadi data yang diperoleh nggak terlalu sulit gitu ya. Salsa skripsinya apa sih S1-nya nih? Aku tentang film tentang jurnalis gitu. Wah, filmnya aja tentang Jadi jurnalis. kita nyarinya tentang ini ya, yang tadi kan Nina bilang dekat dengan kita. Jadi ya itu tentang film, tentang jurnalis. Tapi jangan ditanya ya tesis aku tentang apa, masih rahasia. Asik, berarti akan segera launch nanti ya. Karena iya, aku juga pernah mengalami itu deh. Jadi ketika aku belum yakin, bukan belum yakin ya, belum selesai, masih dalam proses itu agak takut ngomongnya gitu. Tapi kan ini kalau skripsi kan udah selesai. Udah selesai. Semiotika ya? Aku nggak pakai semiotika. Aduh, aku pun lupa lagi. Padahal belum ada setahun mengerjainya. Gimana ini? Aku nggak pakai semiotika sih yang pasti. Tapi aku pakai prinsip-prinsip jurnalisme, elemen-elemen jurnalisme, dan aku lupa apa sih namanya. Aduh, lupa lagi. Ya, Tapi menariknya kayak topik seperti film gitu ya. Ada juga yang analisis novel ya. iya, betul. Ada yang analisis wacana dari film-film sebelumnya. Jadi film dulu aku pernah dapat ceritanya tuh kayak film Kartini sama tahun berapa dibandingin sama yang tahun terbaru kayak gitu Iya, tuh bisa iya. banget. Jadi jurusan komunikasi tuh banyak banget yang bisa diteliti. Itu Dan tadi. serunya ini ya Kak, kalau di kampus kita tuh bisa non skripsi alias bisa bikin karya. Temenku ada yang bikin podcast, ada yang bikin majalah, ada yang bikin novel. Memang dia penulis. Jadi akhirnya ya gue nggak, kayaknya mendingan gue bikin karya deh ibaratnya gitu, daripada gue meneliti yang lain belum tentu kelar nih. Udah deh gue menyalurkan apa yang gue bisa gitu. Ada dia bikin novel dan sudah diterbitkan. Terbit. Dia self publishing sih. Tapi sampai ke sana berarti keren loh. Artinya Iya, dari menulisnya dan lain sebagainya itu sudah lolos sensor lah ya. Maksudnya kan iya, meskipun betul. bagaimana juga yang disajikan kepada publik adalah yang matang. Nggak boleh dong sembarang kayak gitu. Menarik loh. Aku baru tahu itu. Non skripsi podcast. Tahu gitu kita podcast deh. Ya, iya Kak, setahu aku sih baru tahun kemarin adanya ya. Dan tahun ini mereka yang membuat non skripsi itu kebetulan satu kelas lagi denganku di S2, mereka membuat podcast lagi. Jadi meneruskan penggabungan antara yang di novel dan yang di podcast kemarin itu mereka gabungkan, di merge menjadi podcast lagi di non tesis ini. Jadi keren sih. Jadi kalau misalkan memang punya karya, punya skill ya bisa dimanfaatkan, disalurkan. Wah itu mantep tuh deh. Keren, 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 keren. Keren banget emang juga. Wah, nih Hebat. seneng kan jurusan komunikasi bisa ngerjain podcast sebagai tugas akhir. Tapi jangan salah juga, bukan berarti nanti wah non skripsi LSPR bikin podcast tinggal syuting gitu. Nggak Oh bisa, tetap harus enggak ada. dong. Tetap Tetap ada ada. ini ada ya. Bab 1 latar belakang. Betul, Tetap ya. betul. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bahkan kalau di S2 mungkin ada bab 6-nya. Karena mereka laporannya ibaratnya lebih rinci nih, karena itu hasil karya mereka harus dipertanggungjawabkan kan. Kan itu originalitas ya. Jadi mereka harus, ini biayanya benar nggak nih? Ini untuk apa? Ini siapa yang membuat? Wah, ibaratnya pertanggungjawabannya lebih besar menurutku sih. Yes, tadi aku terbesit karena Salsa bilang originalitas. Skripsi yang baik adalah yang tidak plagiasi ya. Tidak plagiat alias tidak
cantak contek ngambil punya ini nyomot, ngambil sini ambil juga gitu, nggak Iya. sembarang kayak gini ya. Karena memang berbeda ketika kita ngerjain tugas SMA. Kadang kan Mhm. ngambil nih dari Ngambil Google ya. mhm, Wah, ini jawabannya persis gitu. Kita tempel. Kalau heeh. anak kuliahan kayak gitu, waduh auto digebukin dosen kayaknya ya. Auto dapat nilai E, failed alias. Iya, terus apa yang harus kita lakukan supaya meskipun kita ambil dari sumber, tapi itu tetap dibolehkan? Artinya kan nggak mungkin ya semua datang dari hasil pemikiran kita. Coba Salsa sharing nih. Barusan banget nih aku dapat feedback dari dosenku ya, kan kemarin ada tugas, sebelum lebaran ada tugas, dikumpulkan. Ini baru banget dapat feedback dan itu, kekurangan kita seringkali adalah di pengutipan. Jadi kita boleh ngambil dari sumber lain, tapi harus kita kutip nih, ini sumbernya dari mana, referensinya dari mana, judulnya apa, tahun berapa. Jadi nggak semata-mata kita ngambil, tapi kita nggak ngasih reward ke penulis aslinya. Jadi kita ada namanya pengutipan. Jadi mungkin teman-teman yang baru berkuliah atau yang sedang menjalankan tugas skripsi itu perlu ya, ilmu itu perlu diketahui, bisa dicarilah di Google juga mungkin, gimana sih pengutipan yang baik dan benar, terus ada jenis-jenis pengutipannya tuh apa aja, itu harus dipelajari dari sekarang. Karena tadi aku dapat revisi gitu, ini mungkin pengutipan aku beberapa benar, tapi beberapa juga salah. Jadi itu harus diingat-ingat terus. Kayak Salah gitu. atau kurang lengkap kali ya, Dek Kurang ya. lengkap ya. Sama sebenarnya gampangnya gini nih, kita mengumpamakannya kalau misalkan lagu itu loh, lagu diplagiatkan. Baru musiknya doang nih, padahal lirik dan lain sebagainya udah diganti, tapi musiknya kedengeran sama. Itu Mhm. aja kan udah rame tuh dibahas Iya, sama orang-orang kan, hak cipta. dicibiri netizen, ya kan? Iya, Nah bener sama, banget. penelitian juga harus kayak gitu loh. Nah, wah kita nih kalau ngobrol memang luar biasa panjang ya. Wah, Untuk menutup nih kasih mhm. pesan dong buat maba-maba yang akan melanjutkan mungkin atau ingin memilih jurusan komunikasi semacam do's and don'ts atau tips boleh dong. Oke. Menutup ya, ini kayaknya kalau misalkan waktunya nggak terbatas, kita masih ngobrol terus ya kan, Nina? Betul, nyambung aja terus kalau Nyambung sama terus, salsa. tapi karena kita masih banyak kegiatan lain, masih banyak kerjaan, oke aku akan memberikan tips-tips apa ya, do and don'ts. Pokoknya intinya sih kalau menurutku ya, kalau misalkan ada teman-teman yang bilang, "Ngapain sih?" Misalkan teman-teman yang lagi nonton nih bilang, "Ngapain sih kuliah komunikasi gitu-gitu doang?" Hei, gitu-gitu doang gimana? Kita sih otak, fisik, hati, semuanya kita pakai sama dengan jurusan lain, cuma cara dan jalannya yang berbeda. Eee, Bahkan komunikasi itu kan dibutuhkan di segala bidang ya, dan lebih masuk ke jurusan manapun, jadi jangan berkecil hati kalau ada temennya yang bilang, "Ngapain sih kuliah komunikasi, cuap-cuap doang." Keren lagi bisa cuap-cuap, apalagi berdasarkan data, berdasarkan riset, berdasarkan fakta. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dan untuk yang sedang berkuliah tetap semangat. Ini emang basi banget, apa ya, template banget bahasanya, tetap semangat, tapi ya itu yang dibutuhkan, apalagi yang kayak di semester-semester ganjil biasanya itu lebih berat perjuangannya. Jadi ya semoga teman-teman bisa bertahan sampai akhir dan mempertahankan kejujurannya, itu karena utama banget kejujuran. Kalau misalkan ada temannya yang tidak jujur dan dia dapat nilai bagus, ya kalian nggak usah berkecil hati juga, karena kejujuran itu nanti akan membuahkan hasil ketika kalian kerja, oh kalian memang punya skill, kalian memang punya, kelebihan, kayak gitu sih. Pokoknya tetap semangat dan jangan joki tugas, itu, nanti kalian menyesal di akhir kalau nggak lulus gimana, ayo nangis loh. Bener banget. Aku suka sama kata-kata salah satu mempertahankan kejujuran. Banyak yang gagal karena bohongin diri sendiri atau Iya, berhasil melakukan sesuatu tapi ketika ditanya sepertinya kosong gitu ya. iya, Karena nggak tahu apa yang dikerjakan, lebih banyak betul, kerjain ke orang lain. Karena mhm, sebenarnya kuliah bukan hanya perkara nilai, tapi bagaimana ketika kalian lulus, ilmu yang didapatkan itu bisa kalian pakai untuk kerja. betul Kalau betul, dari sekarang udah sukanya joki joko ya, joki ataupun online itu, ya sama aja, nggak berkembang ya.
Iya. Sama halnya karena Salsa juga masih mahasiswa, meskipun Mhm. pasca sarjana alias S2, Iya. aku juga mau bilang semangat dan selamat berjuang ya. Iya, Sebentar sedikit lagi. lagi. Sedikit lagi, nanti beda soalnya sesaat lagi dia nggak Google Meet kayak ngobrol kayak gini, Iya. sidang mohon maaf ya. Waduh, iya nih. Doain ya aku akhir Juni nanti sidang proposal. Masya Allah, amin, semoga lancar, semoga nggak Amin. ada masalah yang berarti lah ya. Iya. Semoga apapun itu bisa diatasi gitu, Hadapi. Salsa bisa menuju Salsa Rahmadanita MIKOM, amin. Amin. Aduh seneng banget kalau adik-adikku ini ya, kalau udah bisa lanjut, terus udah gitu makin keren karya-karyanya juga aku sangat mendukung. Dan untuk kalian, warga-warga online, warga-warga YouTube yang ingin masuk ke jurusan komunikasi, kenapa enggak? Kalian bisa banyak belajar hal baru gitu ya, beyond cuap-cuap pastinya, aku jamin. Nggak hanya soal cuap-cuap, banyak experience yang bisa kalian dapatkan dari jurusan ini. Itu aja, terima kasih banyak Salsa sudah nemenin siang hari ini ngobrol-ngobrol berfaedah topik ilmu komunikasi. Itu aja dari aku. Senang berjumpa, menyapa kalian melalui YouTube channelku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Kak Nina dan Dah. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.